Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa memulai pembelajaran kita yang pertama. Nah, di dalam mata pelajaran ekonomi, yang pertama kita akan mempelajari mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, di dalam konsep ilmu ekonomi, ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, pilihan, kebutuhan dan keinginan, skala prioritas, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, biaya peluang, prinsip dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan ekonomi syariah. Ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Nah, oikonomia ini berasal dari dua suku kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yaitu artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan. Sehingga apabila digabungkan, oikonomia adalah aturan rumah tangga. Nah, aturan berarti manajemen. Berarti bisa juga diartikan sebagai manajemen rumah tangga. Selanjutnya adalah pengertian ilmu ekonomi menurut ahli ekonomi. Sebenarnya ada sangat banyak pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Namun saya hanya akan memaparkan sebagian saja. Yang pertama ada dari Adam Smith. Adam Smith itu merupakan bapak ekonomi sedunia. Nah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan penyelidikan tentang kekayaan negara dan keadaan suatu negara. Nah, kata yang saya beri warna merah itu berarti kata kunci dari pengertian yang ada di sini. Nah, jadi menurut Adam Smith, ilmu ekonomi itu adalah kekayaan negara atau keadaan suatu negara. Yang kedua, menurut Abraham Maslow. Menurut beliau, ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Nah, menurut Abraham Maslow, lebih menekankan pada menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia. Jadi dalam kehidupan manusia ini kan pasti banyak sekali masalah-masalah yang ada. Contohnya adalah ekonomi. Nah, di mana ilmu ekonomi itu untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia tersebut dengan penggemblengan segala sumber daya ekonomi yang ada berdasarkan prinsip atau teori tertentu. Menurut N. Gregory Mankiw, menurutnya ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang lengkap. Jadi, seperti yang kita ketahui, banyak sumber-sumber daya yang langka, tapi terus kita eksploitasi. Maka dari itu, ilmu ekonomi adalah salah satu cara untuk mengelola sumber daya yang langka tersebut. Dari pengertian menurut para ahli tersebut, kita ambil kesimpulan bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Adapun ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup yang tak terbatas. Nah, di mana manusia ini kan pasti selalu banyak sekali kebutuhan dan keinginan. Sedangkan tadi sumber daya alam yang tersedia itu sangat terbatas. Di sini ilmu ekonomi akan mempelajari tentang tingkah laku manusia, kemudian menyelesaikan masalah kehidupan manusia, terutamanya bidang ekonomi, dan cara untuk mengelola sumber daya yang terbatas tersebut, ataupun untuk membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas tersebut. Selanjutnya, inti masalah ekonomi. Jadi, apa itu inti masalah ekonomi? Nah, inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity. Jadi yang dimaksud dengan kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi
yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi sumber daya yang tersedia itu terbatas, tetapi kebutuhan manusianya tidak terbatas ya. Selanjutnya adalah penyebab kelangkaan. Nah, penyebab kelangkaan itu apa saja? Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa sumber-sumber dayanya itu sangatlah terbatas. Namun, kebutuhan kita atau keinginan manusianya tidak terbatas ya. Seperti apa? Minyak bumi, kemudian BBM. Nah, itu kan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi bisa diperbarui tapi dengan jangka waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contohnya kebakaran hutan untuk membuat suatu pabrik, membangun pabrik sehingga membakar alam. Nah, itu kan bisa merusak ekosistem sehingga sumber daya alam akan terganggu. Kemudian adapun seperti misalnya mengambil ikan di laut tetapi dengan cara yang tidak benar, itu akan membuat kerusakan di laut ataupun ekosistem di laut. Nah, kemudian keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada, di mana walaupun sumber daya alamnya Indonesia itu banyak, tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya, sumber daya manusianya tidak mampu untuk mengelolanya, tetap saja kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa meningkatkan kualitas kemampuan kita. Nah, selanjutnya ada penyebab kelangkaan, yaitu peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyedia sarana pemenuhan kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa sumber daya alam yang ada di muka bumi ini selalu dieksploitasi. Namun, di sisi lain, manusia selalu bereproduksi. Jadi, selalu adanya peningkatan pertumbuhan ya. Jumlah manusia yang ada di muka bumi bertambah lebih banyak daripada yang berkurangnya. Tetapi kebutuhan manusia dari sumber daya alam itu sendiri itu banyak dieksploitasi dan semakin berkurang. Itu adalah penyebab kelangkaan. Selanjutnya, pilihan atau kebutuhan dan keinginan. Nah, sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah pusing? Kalau sudah pusing, jeda dulu, kemudian nanti kalian bisa lanjut ya. Nah, pilihan atau kebutuhan dan keinginan. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Jadi, dari inti masalah ekonomi kan tadi adalah kelangkaan. Dari adanya kelangkaan tersebut, memaksa kita untuk melakukan suatu pilihan. Nah, di sini, dalam melakukan suatu pilihan, itu harus dilakukan yang pertama, analisis biaya peluang, analisis biaya manfaat, faktor pendorong kegiatan ekonomi, menyadari trade-off, dan berpegang pada prinsip ekonomi. Seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah analisis biaya peluang. Analisis biaya peluang yaitu nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan. Jadi, apabila kita memilih salah satu dari beberapa, nah, berarti ada hal yang kita korbankan. Kita langsung ke contoh. Di sini ada 4 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, dan D. Misalnya, kamu jika bekerja di perusahaan A, maka akan memperoleh gaji 10 juta. Apabila bekerja di perusahaan B, akan memperoleh gaji 20 juta, di perusahaan C 30 juta, perusahaan D 40 juta. Nah, biaya peluang itu apabila kita melakukan suatu pilihan, salah satu pilihan dari pilihan yang lain. Misalnya kita memilih untuk bekerja di perusahaan A, berarti kita mengorbankan pilihan
bekerja di perusahaan B, C, dan D. Karena tadi kita sudah memilih bekerja di perusahaan A. Berarti kita biaya peluang yang kita korbankan adalah 40 juta. Jadi kata kuncinya di sini biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan yang paling besar ya. Nah, jadi apabila kita memilih di perusahaan A, berarti yang tidak kita pilih adalah bekerja di perusahaan B, C, dan D. Dengan gaji 20 juta, 30 juta, dan 40 juta. Berarti yang kita korbankan yang paling besar adalah yang 40 juta. Kalau kita memilih di perusahaan B, berarti kita mengorbankan di perusahaan A, C, dan D. Tetap biaya peluang ada di perusahaan D, yaitu 40 juta. Begitupun kalau kita memilih bekerja di perusahaan C, berarti biaya peluang yang kita korbankan adalah yang paling besar, yaitu 40 juta. Nah, apabila misal kita memilih bekerja di perusahaan D dengan gaji 40 juta, berarti kita mengorbankan untuk bekerja di perusahaan A, B, dan C. Berarti di antara gaji 10 juta, 20 juta, dan 30 juta, biaya peluang yang terbesar adalah gaji yang 30 juta di perusahaan C. Maka kalau kita memilih bekerja di perusahaan D, maka biaya peluangnya adalah 30 juta. Selanjutnya, analisis biaya manfaat, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Nah, apakah misal kita itu ingin belanja langsung ke tokonya atau kita lebih memilih untuk belanja ke online shop? Kalau kita lihat, banyak sekali harga yang sangat murah meriah di online shop. Tetapi banyak juga orang yang ternyata tertipu di online shop karena tergiur dengan harga yang sangat murah. Tetapi setelah membeli barangnya, ternyata kalian bisa lihat di gambar, ada yang bajunya kebesaran, ada yang roknya ternyata tidak muat di pinggang, tetapi muatnya di paha. Nah, jadi walaupun harganya murah, kita harus melihat manfaat dan resikonya. Apabila kita beli online, itu cenderung kita tidak bisa mencobanya dulu, sehingga resiko kita untuk gagal membeli itu sangat besar ya. Jadi kita harus pintar milih-milih online shop kalau memang mau, tapi resikonya sangat beresiko. Nah, jadi lebih baik kita belanja ke tokonya langsung agar sesuai dengan keinginan kita dan bermanfaat barangnya. Selanjutnya, faktor pendorong kegiatan ekonomi. Dalam memilih sesuatu, hendaknya mempertimbangkan apakah motifnya berasal dari dalam diri atau dari luar diri, seperti pengaruh lingkungan atau iklan. Kalau misalnya pengaruhnya itu memang karena kita butuh dan kita ingin, nah itu baru kita membeli. Tapi kalau misalnya ternyata hasrat atau keinginan itu munculnya dari pergaulan, atau misalnya kita melihat teman sedang memamerkan barang sehingga kitanya jadi ada keinginan, padahal sebenarnya kita tidak membutuhkan. Atau kalau tidak, kita melihat karena iklan, misalnya iklan A yang membintanginya artisnya cantik atau artisnya tampan, ganteng ya, jadi kita tergiur untuk membelinya, padahal barang itu tidak terlalu kita butuhkan. Maka dari itu kita harus melihat motifnya, faktor pendorongnya. Kita ingin melakukan kegiatan ekonomi, membeli sesuatu itu, apakah dari kebutuhan kita dari dalam diri kita sendiri, atau itu karena dari faktor luar, pergaulan kah, atau dari iklan. Ya. Selanjutnya, menyadari trade-off. Mungkin banyak di antara kalian yang baru mendengar kata trade-off. Trade-off apabila dari arti katanya yaitu adalah tarik ulur, yaitu situasi ketika seseorang harus membuat satu keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lainnya dengan alasan yang ekonomis. Atau trade-off yaitu meningkatkan suatu kualitas aspek dengan mengurangi kualitas aspek yang lainnya. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu. Contoh, misal kalau kita lagi kesiangan ke sekolah, kita mengendarai motor, berarti kita kan mengejar waktu. Apabila kita mengejar waktu, meningkatkan kecepatan laju motor,
berarti kita bisa saja datang dengan tepat waktu. Namun, di sisi lain, keselamatan kita sangat beresiko. Nah, tapi kalau kita mengutamakan keselamatan, maka kita resikonya akan kesiangan. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu. Atau contoh, misal kita memiliki suatu budget atau suatu dana untuk keperluan kita. Di situ kita memiliki beberapa keinginan. Kita ingin membeli laptop atau kita akan membeli handphone baru dengan model terbaru. Nah, apabila kita membeli handphone dengan model terbaru, berarti kita tidak akan bisa membeli laptop. Tapi apabila kita ingin membeli laptop, maka handphone kita tidak akan menjadi tipe yang terbaru, tapi menggunakan handphone yang lama. Nah, di sini kita akan menggunakan analisis yang lainnya, seperti analisis manfaat, kebutuhan kita itu apa, gitu ya. Jadi kalau di sini menyadari trade-off, apabila kita memilih suatu hal, berarti hal lainnya kita korbankan. Selanjutnya, berpegang pada prinsip ekonomi. Mungkin kalian pernah dulu mendengar prinsip ekonomi itu mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin prinsip itu sekarang hanyalah mimpi, karena memang tidak mungkin apabila kita mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Nah, jadi prinsip ekonomi yang sebenarnya adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Jadi apabila kita ingin memperoleh hasil yang sangat besar, sebesar-besarnya, berarti kita harus melakukan pengorbanan tertentu. Atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Jadi, apabila kita ingin pengorbanan yang sangat kecil, berarti hasil yang akan kita dapatkan pun sesuai dengan pengorbanan kita. Jadi, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, contohnya, apabila kalian ingin membeli buah dan sayuran, antara membelinya di supermarket dan membelinya di pasar, cenderung harganya pasti akan lebih murah yang ada di pasar. Apabila kalian memilih untuk membeli di pasar, berarti kalian sudah menerapkan prinsip ilmu ekonomi, karena harganya jauh lebih terjangkau dan kualitasnya tidak jauh berbeda. Hanya kalian tinggal pandai-pandai memilih buah dan sayuran yang segar. Selanjutnya, skala prioritas, yaitu urutan pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi, kebutuhan yang sangat penting itu harus didahulukan. Contohnya, apabila kita itu memiliki uang atau budget, kita itu apakah akan membeli buku untuk belajar atau kita akan menggunakan uang tersebut untuk main bersama teman-teman. Nah, yang lebih penting yang mana? Yaitu membeli buku untuk belajar. Jadi, apabila kita memilih untuk membeli buku, berarti kita sudah melakukan prioritas, ya. Jadi mendahulukan yang terpenting. Nah, selanjutnya prioritas kebutuhan manusia. Prioritas kebutuhan manusia ada 3. Prioritas yang pertama, yaitu adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang akan datang. Prioritas yang ketiga, yaitu adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, yaitu pangan, sandang, papan. Pangannya itu makanan, sandang itu pakaian, dan papan adalah tempat tinggal. Kemudian, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya, ketika kamu sedang sakit, maka kamu harus berobat atau membeli obat. Itu adalah kebutuhan yang pertama atau kebutuhan primer, ya. Jadi itu prioritas pertama. Adapun prioritas yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya seperti liburan. Kemudian adapun kebutuhan masa yang akan datang yaitu kita menabung
untuk biaya pendidikan atau lainnya. Kemudian, prioritas yang ketiga yaitu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan yang terakhir dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder seperti perhiasan atau barang mewah lainnya. Nah, itulah pemaparan materi untuk pertemuan pertama. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.